Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, ataupun sore, kapanpun kamu nonton video ini. Sampai jumpa, sampai ketemu ini di channel Makro Anwar. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips tentang bagaimana cara memilih motor ataupun mengecek kondisi motor. Misalnya kita berminat untuk membeli baik bekas khususnya ya, atau baru juga mungkin bisa dipraktekkan, dan atau mungkin di momen-momen seperti mencari ikut lelang misalnya. Nah, langsung aja ya, kita langsung, dan selamat menonton di channel Matla Anwar. Baik, yang pertama yang harus kita cek itu adalah surat-suratnya. Jadi kita cek nih plat nomornya sama surat-suratnya. Pastikan minimal BPKB ada ya. Kalau kadang STNK nggak ada, itu masih bisa diurus dengan surat dari kepolisian misalnya. Tapi kalau misalnya BPKB nggak ada, itu hati-hati, jangan sampai kena masalah nanti. Kadang kan suka ada yang kasus-kasus yang pernah sharing itu pernah terlibat, misalnya jadi terlibat ke masalah penadahan misalnya, curanmor. Itu juga pasti jadi pengalaman yang nggak mengenakan, dan semoga rekan-rekan semuanya terlindung lah dari kejadian seperti itu. Kita nggak ada yang pengen, meskipun kita nggak tahu, kadang ya kondisi seperti itu memang jadi pengalaman yang buruk lah, yang kurang baik buat kita. Yang pertama itu surat-suratnya kita cek dulu ya, sebelum cek fisiknya. Asal muasal motor juga kita harus cek dulu, asal muasal motor, beli dari mana, tahun berapa, kenapa dijual, mungkin bisa kita tanya. Atau misalnya hal-hal kayak ini waktu beli berapa misalnya, kalau emang terbuka bisa kita tanyain juga. Nah itu, terus setelah ada surat-suratnya kita cek keasliannya juga. Pastikan bagaimana cara mengecek keaslian surat juga. Kalau bisa browsing, pastinya hologramnya juga, terus warnanya juga, cetakannya, tulisannya dicek, huruf demi hurufnya, penulisan namanya sesuai atau enggak antara STNK dan BPKB, dan juga plat nomornya sesuai atau enggak, itu pasti dicek. Sampai tahun pajaknya juga itu dicek. Kalau misalnya ada STNK, dicek juga kayak ini pernah balik nama atau enggak, dan juga pastinya suratnya lengkap atau enggak, robek atau enggak, ada halaman yang hilang atau enggak. Hal-hal seperti itu harus kita cek lebih detail. Nah itu untuk tahunnya juga, pajaknya berapa lama. Yang pasti kalau misalnya pajaknya kurang setahun atau 2 tahun mati, itu kan jadi masalah juga ya buat kita nanti ke depannya. Itu sebelum ke fungsi motor ya, pastinya kita cek juga surat-suratnya. Oke, setelah surat-surat oke, kita cek cocok, nama juga cocok, lalu histori juga nggak ada masalah. Kita cek pertama adalah tentang performa mesin, itu yang paling utama ya. Jadi kita nyalain motornya dulu, cek suaranya, minimal cek suaranya dulu, jangan ada bunyi kayak trek 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 gitu. Itu biasanya nanti ada PR kayak harus turun mesin misalnya. Atau olinya juga ada kadang masalah, telat ganti oli sehingga harus turun blok mesin. Itu hal-hal yang kurang baik. Nah itu juga untuk mesin, kita cek performanya oke atau enggak. Kita kalau bisa test drive, silahkan test drive mesin yang paling utama ya. Kayak suara knalpot, di situ problem-problem yang bisa dicek dari setelah mesin kita nyalakan atau test drive. Itu biasanya kayak mesinnya bermasalah atau enggak, ada bunyi aneh atau enggak, terus tarikannya berat atau enggak. Karena kalau berat itu ada indikasi ke masalah juga, kayak idle-nya kayak cepet nyalanya atau enggak. Itu biasanya nanti hubungannya sama aki juga. Terus mesinnya cepat mati atau enggak, misalnya di RPM rendah, itu harus kita cek juga pastinya. Terus suara knalpotnya, pastikan motornya knalpotnya racing atau enggak. Terserah kamu, mungkin ada yang suka racing, ada yang suka standar. Itu juga jadi pertimbangan kamu nanti untuk negosiasi masalah harga. Terus setelah mesin kita cek, biasanya yang pernah saya masalah mesin itu ada bunyi tek 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 tek. Dulu nggak paham, ada bunyi aneh. Ternyata setelah dicek, wah harus turun mesin karena ada blok yang tergores. Karena mesin motor itu harus presisi banget ya, sedikit juga ada masalah itu bisa jadi PR yang cukup banyak. Paling bagus emang kita ngajak mekanik ya. Kalau nggak ada mekanik, mungkin kita bisa cek minimal dari suaranya itu mesin seperti itu. Masalah lain juga yang pernah waktu jual beli motor itu, biasanya di olinya kita mungkin bisa cek cabut. Kalau mungkin kan dicek olinya masih oke atau enggak, tingkat kekentalannya gimana, itu bisa kita cek juga. Terus itu mungkin dari mesin yang bisa saya sharing. Dari suaranya, misalnya mesin ini problemnya minimal kita cek dari suaranya, dari tarikannya, brebet atau enggak gitu, sama mesinnya cepat mati atau enggak.
ada suara gores, gesekan atau enggak dari mesin, itu bisa ketahuan. Terus setelah itu kita cek juga kayak nomor rangka dan nomor mesin. Lokasinya bisa kamu cek juga di internet di mana lokasi blok mesin ya. Nomor rangka mesin, biasanya mesin Yamaha Honda itu ada di sebelah sini, kalau kita lihat ada di sebelah bawah, dan nomor rangka biasanya ada di bawah jok. Itu yang paling utama, itu untuk mencocokkan antara kesesuaian surat-surat sama nomor blok sama nomor rangka. Itu bisa belakangan juga boleh, tapi duluan juga lebih enak kalau surat-suratnya udah ada. Itu setelah kita cek performa, juga faktor keselamatan kita cek seperti rem masih oke atau enggak, karena kamu bisa hitung nanti ada minor atau enggak. Kayak kalau rem depan nggak berfungsi, kamu cek cakramnya juga apakah sudah oke atau enggak. Terus kamu cek rem belakang juga, kampasnya biasanya ada bunyi berdecit atau bunyi kasar, atau ngeremnya kayak bunyi berdecit ya biasanya kalau rem, atau bunyi kasar, ataupun ya performa pengeremannya kurang baik. Itu bisa jadi PR kalau misalnya kamu udah minat sama mesin itu yang harus kamu pertimbangkan saat nanti negosiasi harga. Itu untuk ini ya. Terus rem-rem juga kamu cek di sini secara detail. Lalu setelah waktu keselamatan, ban juga gundul atau enggak yang kamu cek, karena itu ban juga lumayan ya nanti gantinya. Terus pelek juga apa ada kayak bekas tabrakan atau enggak. Setelah itu sen-sen juga kamu cek. Ini faktor keselamatan dulu, sen-sen, klakson, sama lampu rem ya. Lampu rem belakang berfungsi atau enggak kamu bisa periksa. Itu untuk faktor keselamatannya. Setelah oke, kamu bisa cek fisiknya dulu. Ini juga tahapannya mungkin bebas ya, kamu bisa ikut mana. Itu kalau bisa masalah fisik itu sedetail mungkin, karena kadang saya pernah kena motor sisi sebelah sini sayapnya ada patahan, mungkin kena nabrak sesuatu atau apa. Karena kan kadang nyari-nyari spare partnya itu yang lumayan ya, apalagi kalau yang ori atau yang baru itu. Kalau baru pun kadang ada selisih gradasi warna, apalagi kadang stoknya juga terbatas kalau motor tertentu. Itu yang harus kamu perhatikan, apakah ada bekas tabrakan atau enggak, bekas goresan atau enggak. Itu bisa kamu cek, skru-skrunya lengkap atau enggak, lampunya ada yang bergoyang atau enggak, presisi atau enggak, spionnya lengkap atau enggak. Terus speedometer juga kamu cek apakah jarumnya berfungsi atau enggak, indikator bensin oke atau enggak, sama pastinya engine check ya. Kalau misalnya engine checknya nyala, itu harus kamu jadi pertimbangan kamu untuk membeli motor. Uh, yang paling utama yang pernah keluar biaya gede itu waktu beli motor itu ya ada masalah mesin. Kalau yang lain biasanya kayak ban itu mungkin sekitar 500, rem juga masih di bawah 500 untuk gantinya ya satu set. Tapi kalau depan belakang ya lumayan juga sih. Kalau sama kampas rem mungkin bisa nyampe 1000 kurang lah, 700-an mungkin. Sama ini juga lampu-lampu itu ada yang rusak atau enggak, pernah kayak di lampu belakang ini susah juga nyarinya kalau misalnya pecah, kayak lampu rem. Terus pegangan handle juga kadang suka ada yang hilang handlenya. Saya juga nggak tahu, dulu pernah dapat motor handlenya hilang satu, sampai patah sih. Itu gara-garanya ada sih ternyata di dalam setelah saya cek, dan itu ternyata patah di sininya ya, di apa, di bautnya ada yang hilang. Terus indikator juga ini lumayan kadang. Kalau ini nih kayak motor ini kabel 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 ininya apa namanya, ini kabel speedonya putus nih. Ini kadang ini harus diganti juga, lumayan gak nyampe cepet sih, tapi lumayan kan JPR juga. Terus rem juga kadang pengeremannya bagus atau enggak, sama ini nih ininya rusak nih, apa yang jadi pretelan gini, yang penahan untuk keselamatan ini kurang baik. Ini bisa kamu cek. Terus kayak apalagi ya yang pernah masalah, biasanya umumnya ini sih nih, spion juga kadang cuma ada sebelah. Terus oh iya, lampu jauh lampu dekat juga kamu cek, sama sen-sen tadi udah ya, sama udah mungkin itu. Sama tahun yang kamu perhatikan. Kalau misalnya tahun motor itu performa ya, menurut saya ya, pengalaman itu biasanya tahun kedua tahun ketiga masih oke, tapi kalau udah mau tahun keempat lah, kelima, itu biasanya performanya lumayan. Itu harus tune up lagi, tergantung pemakaian KM-nya juga. Kalau misalnya masih 100, sekitar 150.000 biasanya masih
baik ya untuk kita cek, nggak banyak PR lah ibaratnya, baik itu kalau menurut saya ya. Tapi mungkin kamu pengalaman ada masing-masing bisa di-share di sini juga masukannya. Jok juga kamu cek, karena suka ada jok yang bekas cakaran kucing atau joknya udah nggak ori lagi. Terus bensin di dalam nih, di dalam jok ini biasanya ada bensin yang kamu cek bocor atau enggak. Bentar ya, saya ambil kuncinya. Oke, kita buka joknya dulu ya. Kalau dari luar sih saran saya itu ya, eh apa yang bisa kamu cek itu, tadi ya fisik sama ban sama ini apa spakbor kamu cek sama ini bensin. Nah ini nih yang sering problem nih, kunci jok kadang ada orang yang pernah lupa kunci misalnya, terus dibongkar nih, lumayan lah, nggak nyampe cepet juga kan, lumayan PR. Sama bensin nih kadang tutup bensinnya suka keluar, mungkin karena karetnya sealnya saya nggak pernah benerin sih, tapi pernah dapat motor yang ininya bensinnya bocor. Sama aki ya, yang pasti performa tuh aki, karena kalau matic gini apalagi repot kalau akinya bermasalah, jadi starternya harus just jreng gitu. Ibaratnya apa, just jreng itu gitu, di starter langsung nyala nggak motornya. Itu mungkin sama ya, ya itu sih suka dukanya jual beli motor kadang ya gitu, kita harus teliti sama setiap detailnya. Itu sih poin-poin yang bisa saya sharing di sini. Pasti ada banyak video lain juga yang sudah nge-share tentang bagaimana cara memilih motor. Nih kayak saya kurang teliti nih, sennya udah somplak begini, Batal lumayan kan kalau ganti juga. Kamu harus cek di pasaran lah seperti apa biayanya nanti. Terus itu selah kadang karena starternya kadang suka lupa nyelah nih. Nah, berdiriin dulu, selah dulu, coba. Kadang ada motor ya selahnya ini udah nggak berfungsi. Nah itu juga sama bunyi CVT yang kamu cek. Nih tadi lupa saya ngasih tahu bahwa selain cek mesin, bunyi di CVT juga kamu cek. Ini juga apa, shock breaker, fungsi shock breaker kamu cek ya. Penting nih shock breaker, karena kadang suka ada yang keras. Sama ini nih, oli gardan juga kamu cek. Kalau putih biasanya ada kalau cairan dalamnya putih ya. Kalau dulu kata mekanik biasanya itu karena bocor, ada air masuk ya. Sama ya itulah, kalau kabel apa karet CVT mungkin bisa kamu deteksi juga. Sama apalagi nih sebelum kita tutup ya, ban mungkin kamu cek rem udah lengkap atau enggak. Sama udah ya, udah kayaknya itu aja mungkin yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang lagi nyari-nyari motor bekas, ataupun ikut pelelangan. Biasanya kalau pelelangan itu ya, kalau ikut lelang ada banyak tempat juga di daerah Jabodetabek ini yang mengadakan pelelangan, ataupun di daerah-daerah juga ada, seperti daerah Batam juga ada. Mungkin kamu bisa searching lah pelelangan sekarang yang on itu apa aja. Itu biasanya yang saya cek ya motor-motor. Kalau di pelelangan saran saya motor-motornya itu tahun-tahun muda lah, 5 tahun ke bawah, bahkan 4 tahun juga itu udah lampu kuning sih buat saya biasanya. Kalau saya sekarang 2021 ya ambil 2016 lah, 2017 gitu motor yang masih oke. Terus KM-nya juga suka cek, kadang suka habis ojek online gitu, kadang kan KM-nya tinggi-tinggi meskipun tahunnya muda-muda, itu juga jadi PR lah. Terus performanya juga suka ada yang kurang enak ya, mungkin harganya terjangkau, tapi ya kamu timbang-timbang lah antara mau jajan atau mau yang langsung jadi. Terus kalau misalnya ikut lelang gitu, kamu harus hati-hati ya. Hitung juga kayak biaya admin itu juga kan nanti jadi ya. Terus biaya ke bengkel minimal tune up, kalau mau dijual lagi kan harus dicuci dulu, tune up dulu, belum biaya kamu untuk foto, bikin video lah, promosi lah, itu juga kan harus kamu pertimbangkan. Kalau buat kamu yang tertarik buat mulai bisnis motor ya, kalau misalnya dari perseorangan mungkin ya itulah, cek sama fisik-fisik yang tadi. Biasanya kalau saya ikut lelang, misalnya saya nih lelang hari Sabtu, dari Jumat itu biasanya kan udah terpasang tuh, Jumat sore itu udah terupdate harga-harga motor yang terbaru. Jadi kamu udah mulai bisa sortir tuh di rumah, sortir motor mana yang kamu minati. Kayak misalnya motor yang paling laku di ini apa aja, misalnya laku di pasaran ya. Kalau Yamaha biasanya kayak Mio gitu. Kalau misalnya kamu perseorangan, mungkin ini mah resep pribadi aja ya, tips pribadi. Mungkin kalau teman-teman ada
para penonton banyak juga yang udah expert lah di hal kayak gitu. Eh, tapi kalau misalnya dijual dengan cara kredit biasanya lebih, katanya sih lebih mudah. Saya sih suka jual yang cash saya. Nah biasanya kalau kita orang cash Yamaha itu biasanya Mio gitu, kalau Honda Beat, Vario tuh yang banyak ya. Kalau Vario sama Beat ini bukan promosi atau apa ya, pengalaman aja, biasanya harga jualnya lebih tinggi, bahkan bisa 2 juta lebih mahal lah. Misalnya nih Yamaha Mio atau Yamaha Mio yang tahunnya sama Beat, biasanya ya orang juga kayaknya tahu sih kalau cek di harga di internet juga lebih mahal ya. Mungkin karena ada beberapa yang apa, lebih diunggulkan ya sama Vario juga, atau mungkin karena orang banyak nyari juga. Biasanya yang paling banyak, yang penjualannya banyak itu Mio, Vario, Beat ya. Kalau Matic dan sekarang itu biasanya itu. Jadi motor mana yang paling banyak diminati itu, supaya kamu bisa bisa menjualnya dengan lebih cepat. Tapi kalau misalnya buat dipakai sendiri ya terserah kamu sukanya yang mana, motor yang mana. Kalau hobi kan gimana. Kalau misalnya pelelangan kadang kayak motor Vespa gitu jarang sih yang masuk pelelangan ya. Meskipun suka ada aja. Terus tapi yang dilelang juga biasanya motor-motor yang ini sih yang umum dijual. Itu kali ya yang tips yang saya share kalau pelelangan. Jadi sortir dulu di rumah supaya pas pelelangan itu kamu udah milih, misalnya dari tiga, kalau saya pengalaman dari 300 motor itu, setelah cek surat-surat, karena saya nggak mau ngambil yang dari SNK misalnya, atau yang itu biasanya sekitar 10 atau 12, dan itu pun pas pelelangan biasanya persaingannya luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kamu masih perseorangan, kalau saya sih gitu, kecuali mungkin teman-teman udah jago, udah punya channel, itu lebih baik ya. Kadang gaya bisnisnya beda-beda tiap orang. Kayak ada yang, kalau saya kan biasanya jual lagi di OLX misalnya, atau di online, atau di Facebook, atau di marketplace lain lah. Tapi kadang ada yang udah kerjasama sama showroom, jadi kamu beli motor terus kamu titipin di showroom, nanti bisa kamu titip lah, nanti kalau laku kamu bisa bagi hasil. Ada juga yang seperti itu. Kalau modalnya gede mungkin enak ya, bisa nitip beberapa motor gitu di showroom. Kalau pengenalan teman-teman sih biasanya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.